Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Masy'arul Haram dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema di dalam bab muamalah, yaitu tentang hukum gade dalam pandangan syariat Islam. Nah, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan gade. Kata gade atau bahasa Arabnya itu disebutnya rohnun. Jadi gade dalam bahasa Arab itu disebut ar-rohnu. Itu tasrif usulnya, tasrif fi'il madinya dari kata rohana yarhanu rohnan, yang artinya secara bahasa tertahan. Setiap sesuatu yang tertahan maka secara bahasa itu tergade. Hal ini seperti hanya di dalam firman Allah surat Al-Muddatsir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kata Allah, setiap jiwa itu tertahan disebabkan dengan usahanya. Maksudnya setiap orang pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak akan bisa bebas melangkahkan kaki menuju surga sebelum mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal perbuatannya yang dia lakukan saat di dunia. Maka secara bahasa orang itu disebut dengan tergade, ya, rohinah. Dia tergade atau tertahan dengan amal perbuatannya. Nah, adapun menurut istilah fikih, istilah syara, ini didefinisikan oleh para ulama fikih. Di antaranya definisinya terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradat Al-Quran. Beliau mengatakan ar-rohnu ma yuda'u wasiqatan lidain. Yang dimaksud rohn atau gade adalah sesuatu yang disimpan wasiqatan sebagai bukti jaminan lidain untuk hutang. Kemudian ada kalimat yang juga mirip dengan kata rohn, yaitu rihan. Warrihanu misluhu, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, sedangkan kata ar-rihan itu sama seperti itu. Lakin yukhtasu bima yudau fil khitar, akan tetapi kalau rihan itu dikhususkan pada apa yang disimpan dalam al-khitar. Al-khitar artinya perlombaan. Jadi kalau ada sebuah perlombaan, pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli, pertandingan tenis meja, atau pertandingan apapun, lalu si penyelenggara menyediakan hadiah, dan hadiah itu akan diberikan kepada pemenangnya nanti. Maka hadiah ini tertahan hingga ada keputusan siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah ar-rihan. Nah, begitu menurut definisi yang dikemukakan oleh Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian definisi yang lain dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Munir juz 3 halaman 122. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud dengan gadai itu adalah ihtibasul ain, artinya menahan properti, baik itu rumah, mobil, motor, sawah, dan lain-lain. Tujuannya apa? Wasiqatan bil haq, sebagai bentuk kepercayaan yang benar, supaya orang yang memberikan pinjaman kepada kita itu percaya bahwa kita itu akan mengembalikan atau membayar hutang tersebut.
Nah, sehingga dari barang itu, dari properti itu, liyastaufal haqqo min samaniha, sehingga nanti dia bisa mengambil haknya dari harga properti itu, au min samani manafi'iha, atau dari harga manfaatnya. Jadi dari barang yang digadaikan itu bisa diambil untuk membayar hutang, baik dari harga properti, misalnya propertinya dijual, atau dari manfaat, seperti mobil misalnya, mobilnya tidak dijual tapi direntalkan, maka hasil rentalannya ini digunakan untuk membayar hutang. Inda ta'azzuri akhdihi minal gharim, yaitu ketika tidak mungkin mengambilnya dari yang berhutang. Yang berhutang kolef, tidak bisa bayar, maka barang jaminan inilah yang akan dijadikan pengganti bayarannya, baik itu dengan cara dijual atau dengan cara diambil manfaatnya, atau dengan cara barang itu secara otomatis diserahkan kepada orang yang memberi pinjaman kepada kita. Nah, itulah definisi gade dalam pandangan syariah Islam. Dan gade ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, rohin, artinya orang yang menggadaikan barang. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima barang yang digadaikan. Yang ketiga, marhun, barang yang digadaikan. Kemudian yang keempat, marhun bih, yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. Itulah 4 unsur dari unsur gade. Kemudian apa dasar hukum? Apa yang menjadi dasar, yang menjadi pijakan dibolehkannya syariat gade di dalam Islam? Yang menjadi dasar hukum dibolehkannya kita melakukan akad transaksi hutang pihutang dengan sistem gade, itu berdasar Al-Quran, berdasar hadis-hadis Nabi, juga ini merupakan ijma'ul ummah, ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama dari sejak dulu. Nah, diantaranya yang menjadi dasar pijakan di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin, jika kamu dalam perjalanan kemudian bermuamalah tidak secara tunai. Walam tajidu katiban, sedangkan kamu tidak memperoleh juru tulis karena dalam safar atau di dalam perjalanan. Maka farihanun maqbudoh, kata Allah, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberi pinjaman tersebut, supaya dia yakin bahwa uangnya, hartanya bisa kembali. Akan tetapi kata Allah, fa in amina ba'dukum ba'don, apabila di antara satu dengan yang lain itu sudah ada perasaan saling percaya, kata si pemberi pinjaman, gak usah memberikan barang gadean karena saya percaya kamu akan membayar dan bisa membayar. Maka kata Allah, falyu'dil ladzi tumina amanatahu, maka tunaikan amanat yang telah diamanahkan kepadanya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Wala taktumus syahadah, dan jangan menyembunyikan kesaksian itu. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu perbuat. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar hukum dibolehkannya, disyariatkannya hutang pihutang dengan menggadaikan satu barang sebagai wasikotan, sebagai bukti kepercayaan. Memang di dalam ayat ini, yang disebutkan pada ayat ini adalah apabila kita meminjam sesuatu atau bertransaksi tidak secara tunai fis safarin atau ala safarin, pada saat kita sedang safar. Akan tetapi kata para ulama tafsir, penyebutan kata safar atau bepergian di dalam ayat ini bukan bermaksud untuk membatasi syariat,
bahwa gadai itu hanya diperbolehkan pada saat safar. Akan tetapi ini hanya merupakan tradisi atau kebiasaan di zaman dulu. Para sahabat-sahabat Nabi itu kalau melakukan transaksi muamalah tidak secara tunai itu biasanya seringkali dilakukan di dalam perjalanan. Akan tetapi secara mafhum dari ayat ini atau ibroh yang dapat dari ayat ini adalah kita mengambil dari keumuman lafad atau perintah kebolehan syariah ini bahwa baik dalam safar atau tidak dalam safar kita boleh berhutang piutang, kemudian kita menggadaikan sebuah barang sebagai bentuk ikatan bukti hutang atau mengikat kepercayaan orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Kemudian kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, ternyata gadai ini atau ar-rahnu ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya juga seperti dalam kitab Imam An-Nasai, dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah membeli 30 sok gandum kepada seorang Yahudi, dan pada saat itu Nabi membeli tidak secara tunai. Nabi itu membelinya nganjuk istilahnya. Dan kemudian agar supaya orang Yahudi ini, si pemilik gandum ini percaya bahwa gandumnya akan dibayar, maka Nabi SAW menggadaikan barang dalam bentuk diro'. Diro' itu artinya baju besi untuk perang, digadaikan oleh Nabi. Ini dijelaskan pertama di hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Ila ajalin, dengan batas tempo, sampai batas tempo yang ditentukan. Nah, supaya orang Yahudi percaya, warohanahu dir'an min hadid. Lalu Nabi menjaminkan kepada orang Yahudi itu sebuah baju besi untuk perang. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, penjelasan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sementara dir'unya, baju besinya tergadai di orang Yahudi, tidak kebayar, tidak ketebus. Bisalasina so'an min syairin li ahli, dengan 30 sok jawawut atau gandum untuk memberi makan keluarganya. Jadi berdasar dua hadis ini menjadi bukti bahwa sistem muamalah yang tidak secara tunai dengan menyerahkan barang gadaian itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu sampai wafat beliau tidak mampu membayar. Nah, inilah dasar hukum yang menjadi dasar diperbolehkannya akad gade. Kemudian dalam masalah ini timbul masalah atau timbul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kepemilikan gade. Apakah boleh barang gade itu dimiliki? Nah, kita lihat dulu bahwa transaksi gade itu digolongkan oleh para ulama dengan akad tausikoh. Akad tausikoh itu artinya akad untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad. Nah, mengingat tujuannya hanya sekedar jaminan kepercayaan, maka secara hukum akad ini adalah akad tambahan atau disebut dengan akduz ziyadah, akad tambahan. Oleh karena akad tambahan, maka akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan hak kepemilikan. Jadi barang gadaian itu tidak otomatis menjadi hak milik orang yang menerima gadaian itu, karena ini adalah akad ziyadah atau akad tambahan yang tujuannya hanya untuk mengikat kepercayaan di antara para pelaku akad ini.
Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang sahabat bernama Sa'id bin Al-Musayyab. Kata beliau, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, la yuglaqur rahnu, barang gadaian itu tidak boleh dimiliki. Kemudian qala Malik, Imam Malik berkata, wa tafsiru dzalika fi manura, tafsir hadis tersebut, tafsir hadis yang bersumber dari sahabat Sa'id bin Al-Musayyab ini, kata Imam Malik, fi manura, dalam pandangan kami, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu artinya, ayar hanar rajulu ar-rahna ingdar rajuli bisyai, yaitu apabila ada seorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, bisyai'in, dengan sesuatu, wa firrahni fadlun ammarohina bihi, sedangkan pada barang yang digadaikan itu ada jumlah yang lebih atau nilainya lebih mahal daripada yang digadaikannya, daripada uang yang dipinjamnya. Fayaqulu rahin, maka seorang yang menggadaikan itu berkata lil murtahin, kepada orang yang menerima gadaian, in jituka bihaqqika ila ajalin yusammihi lahu, jika aku datang kepadamu membawa hakmu sampai batas waktu yang telah ditentukan, sampai batas waktu yang telah disepakati, berarti barang yang digadaikan itu diambil kembali menjadi milik aku. Tetapi wa illa, apabila tidak, apabila saya tidak bisa membayar sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, yang telah ditentukan, farrohnu laka, maka barang gadaian ini menjadi milik kamu. Qala, Imam Malik berkata, fahada la yasluhu, cara akad seperti ini tidak benar. Wala yahillu, dan akad seperti ini tidak dihalalkan. Wahadal ladzi nuhiya anhu, dan inilah akad yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa in jaa sahibuhu billadzi rohana bihi ba'dal ajal fahuwa lahu, jika datang pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan mengambil setelah jatuh tempo dan dia tidak bisa melunasi hutangnya, fahuwa lahu, maka barang gadaian menjadi miliknya. Kata beliau, kata Imam Malik, wa ara hadas syarta munfasikhon, dan aku memandang persyaratan ini adalah persyaratan yang batal, persyaratan yang tidak sah, atau persyaratan yang haram. Nah, itu terkait dengan hak kepemilikan barang gade. Jadi sampai kapanpun barang gadaian itu tidak otomatis menjadi hak milik orang yang menerima gade. Barang gadaian itu tetap menjadi milik pemiliknya, dan itu hanya sebagai jaminan kepercayaan, untuk mengikat kepercayaan sebagai bukti bahwa dirinya mampu untuk mengembalikan hutang, membayar hutangnya, dan bila tidak mampu maka barang itulah yang menjadi jaminannya. Nah, malah di dalam Al-Quran terkait dengan hutang pihutang, hutang pihutang itu adalah merupakan bentuk tabarru atau bentuk derma non-profit. Dengan kata lain, kita memberi pinjaman kepada orang lain itu sebagai bentuk ta'awun yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita memberi pinjaman kepada orang lain, itu sebenarnya akad itu akad ta'awun. Akad itu adalah akad tolong menolong. Makanya kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, Allah memberikan pilihan ketika ada orang yang meminjam kepada kita, apakah kita mau memberi pinjaman kepada orang itu atau kita mau bersodakoh kepada orang itu. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 280.
Kata Allah, wa in kana du usratin, apabila orang yang berhutang ke kita itu memiliki kesukaran untuk membayar, maka fanaziratun ila maisarah, berilah dia tangguh sampai lapang. Maksudnya beri tangguh sampai dia mampu untuk membayar hutangnya. Tapi kata Allah, wa antasaddaqu, dan kalau kamu mensodakohkan hutang itu, atau sebagian hutang itu, atau seluruh hutangnya disodakohkan, khairun lakum, itu tentu lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi menurut ayat ini, bahwa memberi pinjaman itu bukan akad profit yang di situ ada keuntungan, tetapi memberi pinjaman itu sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong, yang Allah memberikan dua pilihan, apakah kamu mau memberikan pinjaman atau kamu mau memberikan sodakoh. Nah, kemudian masalah selanjutnya, bolehkah barang gadaian itu dimanfaatkan? Dalam istilah para ulama fikih, intifaul murtahin birrohni, seorang murtahin, seorang penerima gade memanfaatkan barang gadaian. Bolehkah barang gadaian itu dimanfaatkan? Nah, kita lihat di sini penjelasan Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 3 halaman 156. Kata Syekh Sayyid Sabiq, aqdur rahni aqdun yuqsadu bihi al-istisaqu. Akad gade adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan. Wa domanu dain, dan sebagai jaminan bukti hutang. Lanjut beliau, walaisal maqsudu minhu al-istismar warribhu. Dari hutang tersebut tujuannya bukan untuk dikembangkan atau waribhu, untuk dicari keuntungannya. Kenapa? Karena wa madama zalika kadzalik fa innahu la yahillu. Kata beliau, karena jika aturannya seperti ini, fa innahu la yahillu, maka akad itu tidak halal. Tidak halal lil murtahin, bagi orang yang menerima barang gadaian itu. La yahillu lil murtahin ayyantifa bil ainil marhunah. Tidak halal bagi murtahin, bagi yang menerima barang gadaian, untuk memanfaatkan barang yang digadekannya. Nah, sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang menggadaikan itu mengizinkan? Misalnya, silahkan mobil saya pakai sepuasnya, silahkan sawah saya garap sepuasnya, mau ditanam padi, mau ditanam sayuran, silahkan. Silahkan motor saya, laptop saya pakai sepuasnya, diizinkan. Nah, kata beliau, walau azina lahu rohin, walaupun si rohin atau orang yang menggadaikan itu mengizinkan, tetap tidak boleh. Kenapa? Li'annahu qardun jaro naf'an, karena jika demikian itu termasuk hutang yang menarik manfaat. Dan kaidah mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang ada manfaat dari hutang itu, baik manfaat dari sisi jumlah nilainya menjadi bertambah, atau manfaat dimanfaatkan ke barang gadaian itu, kemanfaatannya, maka kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu termasuk riba. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa transaksi gadai itu tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan atau jaminan keamanan, bukan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang menerima gade. Nah, maka oleh karena itu, ketika penerima gade memanfaatkan barang gade, berarti dia telah memanfaatkan barang yang punya hutang. Kita bisa berlogika. Misalnya, kalau seandainya tidak karena pinjaman, apakah mungkin tiba-tiba orang itu diizinkan oleh kita untuk memanfaatkan barang kita? Apakah akan ada orang yang tiba-tiba menyerahkan mobilnya, silahkan pakai oleh kamu, mau 1 tahun, mau 2 tahun? Atau ada orang yang tiba-tiba menyerahkan
tanahnya, menyerahkan sawahnya, kalau bukan karena hutang, itu tidak mungkin ada. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang mungkin merelakan. Tapi kalau itu ada awal akad hutang pihutang, itu pasti karena adanya hutang. Maka ketika itu bertentanganlah dengan kaidah kullu qardin jarolahu naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaatnya fahuwa riba, maka pinjaman itu, kelebihan itu, manfaat itu termasuk ar-riba. Akan tetapi boleh seorang yang menggade barang atau menerima gadean itu memanfaatkan barang gadean, tapi dengan syarat, kata Nabi, itu harus membayar nafkah. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, ar-rohnu yurkabu binafaqatih. Hewan yang digadekan boleh dikendarai, akan tetapi binafaqatihi, harus membayar nafkah. Iza kana marhunan, apabila hewan itu digadekan. Kemudian wallabanu darri yashrabu binafaqah. Kata Nabi, susu hewan juga boleh diminum apabila digadekan dengan pembayaran tertentu. Iza kana marhunan, apabila hewan yang diperah susunya itu juga digadekan. Dan terakhir Nabi mengatakan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqah. Kata Nabi, bagi orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar. Jadi orang yang menahan barang gadean atau penerima gade boleh memanfaatkan barang gadean, tetapi dengan catatan harus membayar nafkahnya. Apabila nafkah itu melebihi nafkah yang diberikan, melebihi pemanfaatannya, maka itu termasuk riba. Jadi apabila nafkahnya melebihi nilai barang, nilai penggunaannya, misalnya nafkahnya hanya memberikan 100.000, sementara dia memanfaatkan barang gadean bernilai 500.000, maka 400.000 itu termasuk ar-riba. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz 7 halaman 474. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, idar tahana syatun, apabila dia menggadekkan syatan, menggadekkan seekor kambing betina, syaribal murtahinu min labaniha, maka yang menerima gadean boleh mengambil susunya. Biqadri samani alafiha, tetapi seukuran harga pengurusannya. Fa in istabdala minal laban ba'da samanil alaf fahuwa riba. Apabila ia mengambil susu lebih dari harga biaya pengurusan, fahuwa riba, maka selebihnya itu termasuk ar-riba. Nah, kemudian biaya perawatan barang gade juga menjadi tanggung jawab rohin. Maksudnya rohin adalah orang yang berhutang. Kenapa tanggung jawab orang yang berhutang? Ya karena barang itu kan milik dia, bukan milik orang yang menerima gade. Ini berdasar hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, la yaglaqur rahnu min sahibihi alladhi rohanah. Rohan tidak boleh menghalangi dari kepemilikan marhunnya. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu, keuntungan adalah baginya, keuntungan miliknya. Wa alaihi gurmuhu, dan kerugian juga tanggung jawabnya. Jadi kerugian bukan tanggung jawab orang yang menerima gade, tapi tanggung jawab orang yang menggadekkan barang atau pemilik barang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, maka kita dapat mengambil kesimpulan terkait dengan gadai dalam pandangan Islam ini. Yang pertama, bahwa rohan gadai yang sesuai syariah itu memiliki rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
Rukun gade itu seperti yang tadi dikemukakan di awal itu ada 4, yaitu rohin yang menggadaikan, murtahin yang menerima gade, marhun barang yang digadaikan, dan keempat akdur rahni, ada akad gade, ada ijab qabul. Dan syaratnya pertama, rohin yang menggadaikan itu dilakukan oleh orang yang merdeka dan diperhitungkan bahwa dia akan mampu untuk mengembalikan hutangnya. Jadi sekalipun rohin itu orang merdeka tapi tidak mampu mengembalikan hutangnya, diperkirakan tidak mampu mengembalikan hutang, maka itu tidak sah, atau jangan melakukan akad transaksi seperti itu. Yang kedua, marhun barang yang digadaikan hendaknya dapat ditaksir dan diestimasi dalam nilai uang dengan jumlah tertentu, sehingga si rohin maupun murtahin dia merasa yakin dan percaya bahwa haknya akan kembali. Yang ketiga, marhun atau barang yang digadaikan harus ada dan dimiliki pada saat akad. Artinya jangan menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki, menggadaikan sesuatu yang barang itu, properti itu ada di orang lain, sedang ada dalam penguasaan orang lain, misalnya dipinjam oleh orang lain. Jadi barang yang digadaikan harus dimiliki pada saat itu. Apalagi menggadaikan rumah tetangga, menggadaikan mobil tetangga, itu nggak boleh itu. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah marhun barang yang digadaikan itu tetap menjadi milik rohin. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, tidak otomatis berpindah hak milik kepada orang yang menerima gade. Yang kelima, murtahin yang menerima gade dapat memanfaatkan barang gadean sebatas biaya pemeliharaan. Selebihnya adalah riba. Jadi kalau kita memelihara domba, misalnya setiap hari kita membiayai domba itu seukuran 20.000, maka kita boleh memanfaatkan, memerah susunya senilai itu. Kita menggadaikan sapi, kita mengurus sapi, memberi makan sapi setiap hari 100.000, maka kita boleh memerah, mengambil susunya senilai 100.000 itu. Apabila lebih dari nilai harga itu, maka fahuwa riba, ini hukumnya riba. Yang keenam, apabila rohin tidak mampu membayar hingga saat jatuh tempo, maka murtahin harus mengingatkan agar segera membayarnya. Dan yang ketujuh, murtahin dapat menjual marhun dengan seizin rohin manakala rohin tidak sanggup melunasi hutangnya. Nah, itulah beberapa syariat yang perlu kita ketahui terkait dengan akad gade di dalam pandangan Islam. Dan inilah barangkali satu solusi yang harus kita ambil apabila kita ingin harta yang kita miliki, harta yang kita pakai, harta yang kita makan, yang kita minum, yang kita manfaatkan itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.